Dan bahkan maaf, pernah kejadian ini baru belum pun beberapa bulan sudah pernikahan kemudian ke KUA ingin cerai. Kenapa? Rupanya masih ketahuan salah satu calonnya ini kemudian masih sering chat dengan mantan gitu ya. Ini juga fenomena yang terjadi sekarang. Ini bahaya sebenarnya. Makanya harus saling keterbukaan. Oke. Ya, memang berat ya. Berat. Oke, kita kembali. Sudah siap menikah? Sudah siap menikah? Nanti. Oke. Ustaz ya, di belakang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Habasulo, hari ini kita kembali lagi ya di episode selanjutnya dari podcast Habasulo. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Ada Ustadz Furqan yang sudah hadir di hari ini. Beliau ini adalah seorang penyuluh agama dari KUA Darul Imarah ya Ustadz ya. Nah, dan beliau ini sempat terpilih 2 kali berturut-turut. Salam lah. Oh, oke. 2 kali sebagai penyuluh agama teladan. Oke, itu se-Aceh besar, se-Aceh bagaimana Ustaz? Di tingkat Aceh besar. Di tingkat Aceh besar. Provinsi. Oke. Nah, jadi karena kita sudah menghadirkan penyuluh agama hari ini, kita akan membahas tentang nikah hari ini Ustaz. Oke, tapi waktunya lumayan singkat sih. Jadi kita akan membahas sekitar 20 menitan ya. Nikah siri atau nikah liar. Ini kayaknya jadi perbincangan yang semakin sering didengar. Apakah semarak itu nikah liar saat ini? Ustadz, oke silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang puji syukur kepada Allah, selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik ya sebenarnya ya. Kita langsung saja ya, saya pikir ya tidak usah banyak mukadimah ya. Iya, baik. Oke. Terkait dari tadi pernikahan ya. Kita harus memahami dulu sebenarnya apa itu pernikahan sebenarnya. Oke ya. Bahwa nikah itu memang di samping sunnah Nabi yang dianjurkan kepada kita umat muslim kan itu. Nikah itu juga sebenarnya penyambung daripada tali silaturahmi. Ini harus digarisbawahi dulu. Jadi jangan berpikir bahwa pernikahan itu karena mungkin hanya ingin berpikir biar ada teman kemana-mana ada yang dibawa kan itu. Ya kalau saya pikir kalau misalkan kita berpikir kemana-mana ada yang dibawa ya apa aja pun bisa. Kalau di luar negeri sana kan orang-orang yang artis itu banyak yang nggak menikah ya ada pelihara anjing kan itu mana-mana bawa anjing, bubuknya sama anjing kan gitu. Nah tetapi kita tidak harus berpikir demikian. Nah, kita harus menjadikan bahwa pernikahan ini sebagai ibadah, ya, sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Nah, cuman fakta yang terjadi sekarang di lapangan ini bahwa kenapa orang yang lebih, saya tidak mungkin mengatakan lebih banyak, tetapi tidak sedikit orang itu mengambil lajur kiri bahasanya ya, sehingga karena sudah sangat ingin menikah dengan terbentur dengan beberapa hal sehingga mereka itu tak melangsungkan pernikahannya. Pertanyaan yang paling besar adalah bahwa apakah nikah itu sah? Kan itu dia. Apakah nikah itu sah? Baik, coba kita kupas beberapa hal. Yang pertama, kalau kita berbicara menikah itu udah rukun nikah. Ya, ada rukunnya dia. Ya, di samping memang ada mahar, calon mempelai, ijab kabul kan gitu dah. Inilah di antara rukun-rukun nikah gitu. Kemudian kenapa orang lebih dominan terkadang mengambil lajur kiri tadi? Ini ada beberapa aspek yang kami dapatkan ketika ketika kami di KUA. Kami mencoba menelaah karena menerima laporan masyarakat bahwa ini tunggu di sana tuh ada kodi liar loh yang mau menikahkan orang begitu. Oke, terima kasih infonya. Kami telusuri kan gitu. Ketika kami telusuri, apakah nikah itu liar atau tidak? Itu juga jadi pertanyaan. Kenapa? Rupanya ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama, sekarang umur perempuan ini kan dibatasi. Oke, kamu berapa umurnya? Kalau misalkan sudah 20 tahun, secara negara sudah boleh.
Secara negara, kita berbicara hukumnya kaitannya dengan negara. Secara negara sudah boleh perempuan 20 tahun. Kurang dari 20 tahun, ya, bahkan 19 tahun, itu maka dari pihak KUA tidak akan menikahkan, tidak akan merekomendasikan untuk dilaksanakannya akad nikah tersebut. Jadi meskipun sudah siap sekali lahir batin, sudah siap kan gitu, udah pengen punya suami, pengen cepat punya anak, neneknya sudah pengen punya cucu kan gitu. Stop dulu. Ya gitu, stop dulu. Nah, disinilah terkadang yang bahwa karena di secara pemerintahan tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan pernikahan, maka diambil jalur inisiatif. Apa jalurnya? Yaitu bahwa yuk nikahkan dulu secara kekeluargaan. Oke, dah. Apakah pernikahan ini liar? Benar liar. Artinya kenapa dikatakan liar? Liar ini dikatakan bahwa ketika dia ini tidak kemudian tunduk kepada pemerintahan. Tetapi lihat kembali tidak mereka menikah itu apakah sah? Ketika rupanya kedua belah pihak keluarga mempelai, cukup semuanya, saksinya ada, maharnya ada, bahkan dijab kabulkan oleh ya ayah si calon istri kan gitu. Artinya bahwa secara agama sudah sah. Secara agama sudah sah pernikahannya. Yang tidak sah itu karena tidak terdaftar di negara. Ini yang pertama. Ada lagi versi yang kedua. Nah, kamu tinggal pilih nanti mau versi yang mana. Silakan disebut dulu. Versi yang kedua itu bahwa di saat mungkin sepasang muda-mudi sudah kasmaran gitu ya. Karena kemudian ingin menikah, rupanya terbentur. Apa terbenturnya? Bukan soal dananya, rupanya soal daripada izin daripada keluarganya. Lebih dominan mana daripada pihak sebelah calon istri. Kan itu. Kalau kami laki-laki ini sudah siap, kan tidak mesti ada wali sebelah kami. Yang menjadi wali itu kan dari sebelah perempuan dia. Ya kan, saksi siapapun bisa kami bawa, kan begitu kalau sebelah laki-laki. Tapi kalau sebelah perempuan, ya kan begitu. Nah, dan ini sangat-sangat sering terjadi sehingga para qadhi liar ini hakim-hakim atau ya mungkin maaf saya katakan mungkin dalam tanda kutip dengku-dengku lah ya yang kemudian memberani menikahkan daripada pasangan muda-mudi yang notabene-nya sebenarnya tidak boleh dinikahkan. Ya, kenapa? Karena tidak adanya wali. Tidak adanya wali. Maharnya pun ya saya pikir mahar ini ya terserah lah, yang penting kan ada mahar kan, meskipun ya 100.000 rupiah kan juga mahar kan gitu. Nah ini kemudian juga dinekatkannya untuk menikahkan sepasang muda-mudi tersebut nih. Pertanyaan, kenapa alasannya? Simpel saja sebenarnya jawabannya. Kenapa? Saya takut mereka ini berzina katanya. Daripada kemudian mereka ini berzina, ya mau nggak mau saya harus menikahkan. Jawabannya bagus. Pertanyaannya muncul lagi, sah nggak nikahnya? Ketika dia tidak ada wali dari sebelah pihak perempuan ini. Ketika tidak adanya tidak ada wali ya untuk menikah, yang mendapatkan izin untuk menikahkan daripada anaknya ini, dia ini langsung menerima pernikahannya ini dari siapa entah siapa kan gitu. Dia menjadikan wali sendiri, menjadikannya orang lain wali oleh yang tengku tadi ini, sehingga mengklaim bahwa nikah mereka ini sudah sah, sehingga maaf mereka ini sampai kemudian berhubungan badan suami istri tapi kemudian hamil. Kemudian ketika hamil kemudian mereka ingin menikah lagi karena sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua. Kenapa mendapatkan restu? Karena tadi anak yang perempuan tadi ini sudah hamil rupanya. Kan itu. Ini kan berefek. Pertanyaan yang kalau kita mundur pertanyaannya, apakah kemudian sah pernikahannya? Tentu tidak sah. Ketika nikah tersebut tidak sah, maka anak dalam ini dianggap sebagai anak apa? Begitu. Paham ya? Nah, inilah kemudian banyak fenomena-fenomena terjadi. Belum lagi kalau misalkan kita melihat angka perceraian di Aceh ya, sangat tinggi. Makanya kalau sebelum nikah itu bukan artinya bahwa kita ini harus memilah dan memilih calon suami harus mapan, harus kaya, harus ganteng. Ganteng itu kan sebentar aja, kaya itu juga sebentar saja, mapan itu juga sebentar saja. Tetapi apa kata Rasulullah di antara yang 4 itu bahwa agamanya. Ketika seseorang punya agama, ya maka itu
sudah kalau bahasa saya yakinlah kalau agama dia itu sudah kuat, maka segala sesuatu itu akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu dia diantaranya bahwa fenomena pernikahan, nikah liar yang ada di sekitaran kita inilah. Cuman terkadang kita ini tidak ingin memperdulikan urusan orang lain. Ini yang harus kita paham juga. Ada tuh kawan-kawan saya, rupanya ketika duduk-duduk ngobrol-ngobrol masalah pernikahan, kemarin tuh ada loh di sana ada informasi bahwa gini, ya kenapa nggak laporkan? Bukan urusan saya kok. Okay. Nah, ketika bahasa yang bukan urusan saya, seolah-olah dia ini menganggap bahwa itu bukan sebuah patologi sosial, bukan sebuah masalah dalam hal sosial, padahal itu sebuah masalah. Sebuah masalah dalam sosial. Kenapa? Nantinya yang akan terjadi itu akan sangat lebih berat lagi. Bayangkan gara-gara kemudian dia tuh nikah liar, ya, ataupun nikah siri kan begitu. Kemudian ketika mereka itu punya anak, kemudian mereka baru ke KUA lagi. Bayangkan, dinikahkan lagi sama Pak KUA. Pernah kejadian sampai segitunya kalau misalkan kita melihat beberapa fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat ini. Nah, begitu kira-kira. Oke. Nah, jadi kalau dibilang kasusnya ya atau motifnya itu banyak ternyata. Banyak. Mulai dari gak cukup umur ya, Ustadz ya, atau mungkin sudah memiliki hubungan kasmaran tadi ya kalau kata Ustadz. Oke. Nah, misalnya kita berbicara tentang umur. Apalagi sekarang itu banyak juga yang ayo nikah muda gitu-gitu loh Ustadz. Jadi ini semacam apa ya, dari kedua sisinya ya nggak ada yang salah ya dengan nikah muda. Kemudian juga banyak yang ada kabar-kabar yang bahwa rela naik sidang, harus disidangkan kalau misalnya di bawah umur tapi ingin menikah, ya rela naik sidang karena tujuannya ingin menikah tadi. Nah, di satu sisi kita melihat bahwa banyaknya angka perceraian dari berbagai faktor ya. Itu sebaiknya gimana sih Ustadz? Nasihatnya dong. Semuanya baik kok. Semuanya baik gitu. Ya, artinya begini. Kalau kita melihat beberapa teori, apakah nikah muda itu lebih bagus atau nikah tuanya lebih bagus? Kan itu. Pernah nggak baca teori tersebut? Belum ya? Oke, mungkin bukan belum karena mungkin tidak sempat aja ya, karena terlalu sibuk show ya gitu ya. Oke, dalam teori itu dikatakan bahwa sebenarnya lebih bagus itu nikah muda daripada nikah tua. Kita tidak berbicara bahwa ini belum ada jodoh, tidak bicara itu. Ini bicara teori. Kayak itu. Kenapa lebih bagus nikah muda? Karena masa kelanggengannya itu lebih lama. Kemudian dalam hal untuk membina rumah tangga itu juga lebih lama. Kemudian dari sisi produktivitas ataupun ya mungkin lebih dalam hal mungkin untuk keturunan ya, itu akan lebih lebih memungkinkan untuk lebih banyak keturunan begitu ya. Makanya ada beberapa teori yang saya baca tentang pernikahan itu katanya paling bagus itu idealnya itu adalah bahwa memang nikah itu nikah muda. Muda di sini umurnya itu taksiran berapa? Taksiran umurnya ini adalah antara 20 hingga 25. Ya, antara 20 hingga 25. Apakah itu laki-laki ataupun dia itu adalah perempuan. Ya, secara kalau kita lihat, maaf, kalau perempuan itu kalau sudah di atas 30 tahun rasa-rasanya gitu ya, gimana ya, lika-liku laki-laki yang nggak pernah laku-laku gitu ya. Rasa-rasanya. Oke, itu bahasa intermezzo saja. Nah, bagaimana kemudian tips kelanggengan keluarga? Ya tuh. Kalau kita merujuk kepada fenomena yang banyak angka perceraian sekarang itu, Pak, tahulah kita semua. Kalau kita baca berita di mana-mana angka perceraian itu tinggi. Kalau sekarang karena judi ya, jadi online, chip ya. Bahkan maaf nih, kalau di sekitaran kita ini kenapa kemudian dalam suami istri itu kemudian dikit-dikit berantem, dikit-dikit bertengkar. Kenapa? Karena kebutuhan daripada pokok rumah tangganya itu tidak terpenuhi. Bahkan jajan untuk anak aja tidak ada. Kenapa? Rupanya si suami suka main judi, gitu ya, judi online dan sebagainya. Kemudian narkoba ini juga sangat mendominasi. Silakan nanti baca beberapa berita yang sudah diterbitkan daripada ya kementerian agama gitu ya.
Kemudian bahwa di samping itu juga adanya KDRT. KDRT itu terjadi dengan berbagai macam level kasus gitu ya. Dari jadi online tadi, apakah kemudian narkoba ya dan sebagainya. Tetapi yang harus digarisbawahi, tidak sedikit pula kemudian istri yang menggugat suaminya. Fasah. Ya, namanya fasah. Kalau laki-laki kan untuk perempuan itu namanya talak kan itu. Tapi dari perempuan ke laki-laki namanya fasah. Ya, tidak sedikit rupanya perempuan yang memfasahkan suaminya ini. Kenapa? Karena tadi pula. Karena yang tadi itu akhirnya apa? Si seorang istri ini harus bekerja sendiri, banting tulang, mencari nafkah, mencari uang untuk kemudian membiayai kebutuhan sehari-hari, anak sekolah dan sebagainya. Rupanya suaminya itu ikut menikmati daripada apa yang dicari oleh seorang istri. Padahal yang menjadi tulang punggung itu adalah seorang suami dalam rumah tangga, tetapi kemudian terbalik, yang menjadi tulang punggungnya itulah seorang istri. Ya, yang kemudian di atas punggungnya itu malah dia suami, seharusnya istri itu di atas punggungnya suami, begitulah seharusnya, kan gitu. Inilah kemudian yang terjadi fenomena-fenomena. Nah, kalau mau langgeng, ya harus saling keterbukaan. Saya katakan bahwa di saat saya membimbing pernikahan, catin ya, calon pengantin, saya katakan yang bahwa tolong saling adanya keterbukaan dalam rumah tangga. Jauh ini kalian 2 minggu atau 1 bulan lagi akan melangsungkan pernikahan. Dari sekarang itu tolong jangan pernah ada yang ditutupi aib. Saya katakan, apakah itu ya masalah kemudian pribadi, ya kemudian kekurangan dari hal pribadi, harus sekarang, jangan sampai nanti ketika sudah menikah justru ketahuan menyesal. Tidak boleh seperti itu. Harus kasih tahu kekurangan apa. Dan bahkan maaf, pernah kejadian ini. Baru belum pun beberapa bulan sudah pernikahan, kemudian ke KUA ingin cerai. Kenapa? Rupanya masih ketahuan salah satu calonnya ini kemudian masih sering chat dengan mantan, gitu ya. Ini juga fenomena yang terjadi sekarang. Ya, ini bahaya sebenarnya. Makanya harus saling keterbukaan. Oke. Ya, memang berat ya. Berat. Oke, kita kembali. Sudah siap menikah? Sudah siap menikah? Nanti. Oke. Di belakang ini ya. Oke, kita kembali ke nikah liar itu tadi. Kemungkinan buruknya apa, Ustadz? Banyak sih. Oke, kita berbicara pernikahan, tentunya kita ini ingin punya keturunan, kan gitu. Ketika nikah liar ini kemudian mempunyai dia ini punya seorang anak, maka bagaimana dia ini mau masuk sekolah? Bagaimana dia ini mau mendapatkan BPJS kesehatan? Kan tidak terdaftar. Iya. Tidak terdaftar. Oke lah, ayahnya ada, mamanya ada karena sudah terdaftar dulu. Tapi anaknya ini kita membuat akte aja nggak bisa. Kenapa? Nggak terdaftar nikahnya. Iya. Oke. Oke. Itu yang paling sering terjadi, sehingga kalaupun ada bantuan sosial di kampung-kampung, saya kok enggak ada Pak bantuan ya anak saya, kenapa enggak tidak mendapatkan bantuan dengan bla 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 bla. Dicek kita, mana kakak ibu? Ini kakak kok ibu masih sendiri, statusnya masih perawan lagi. Bapaknya ini masih penjaga ting-ting lagi kan gitu. Enggak bisa lah. Oke. Salah satu hal yang perlu dipikirkan ya, Ustaz ya. Oke, selain itu apalagi hal-hal yang memungkinkan, karena kan ya seperti yang Ustaz bilang, toh nikah mungkin lebih mudah ya. Emang lebih mudah. Memang syarat untuk menikah di secara hukum negara itu sesulit itu. Bukan sulit. Sekarang bukan berbicara sulitnya sebenarnya. Kami di KUA itu sangat fasilitasnya sangat bagus gitu ya. Bahkan kalau di Aceh besar ini kan KUA yang paling bagus itu kan KUA kami dari Marah. Bahkan 2 lantai lagi, yang terbesar. Iya, sedikit promosi nggak apa-apa dong. Iya, memang benar gitu. Tetapi bahwa yang menjadi masalahnya sekarang bahwa ketika tidak cukupnya umur tadi, mau menaik ke pengadilan tanggung. Ada yang pernah jadi itu cuman nggak cukup umur itu sekitar 3 bulan lagi loh. 3 bulan lagi dia itu sudah bisa menikah secara diterima oleh negara. Tetapi yang bagaimana undangan sudah tersebar, pesta dengan pot sembeli lembunya, belum lagi sembeli seekor untanya langsung dari Arab gitu ya. Arab maklum aja kalau begitu. Oke. Ya. Gitu. Jadi memang perkara nggak cukup umur itu tadi yang paling ini. Jadi selama ini misalnya terutama ya di Darul Imarah sendiri masih sering menerima kasus-kasus itu, Ustadz? Kalau misalkan kita katakan sering, tidak juga. Nggak juga. Tidak juga, karena begini.
ya seperti saya katakan tadi bahwa terkadang ya masyarakat karena ketidakpeduliannya abaikan sajalah. Nah, itu pun bukan urusan saya pun kan itu. Nah, tapi ketika misalkan ada mendapatkan laporan ya kami coba dicek lah paling tidak. Oke. Makanya dalam hal ini kami penyuluh ini sangat dituntut untuk bersinergi dengan berbagai macam lapisan-lapisan ormas, khususnya misalkan dengan ya perpolisian, dengan Polmasnya, Babin Kamtibmasnya, dengan dari pihak Koramilnya dan Babinsanya kan itu. Ya bahkan dengan semua Puspel Kesos yang ada di Lumara. Nanti jadi kami penyuluh ini mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya tadi sudah terjadi yang namanya nikah siri ya, sudah dilakukan gitu pernikahannya. Kemudian ke KUA untuk didaftarkan itu memang dinikahkan lagi atau memang ya udah untuk pencatatan aja atau tetap tidak boleh. Tetap. Karena kan dia ke KUA itu baru perdana. Mendata ingin dinikahkan. Kalau nggak ingin dinikahkan ngapain ke KUA? Perceraian di KUA itu tidak menceraikan loh. Okay. KUA itu ngapain dia? Tugas KUA apa di KUA? Mencatat atau calon pernikahan dan menikahkan calon pengantin. Tidak ada menceraikan. Tidak ada. Di KUA itu nggak ada menceraikan. Jadi jelas dong kalau ketika dia di KUA meskipun dia sudah pernah menikah, dia sudah punya istri 1, 2, 3 mau nambah lagi, dia itu tetap ke KUA ingin menikah, bukan menceraikan. Cerai tinggal nggak mesti KUA, tinggal lafazkan saja. Oke. Nah, berarti itu jadi pertimbangan lagi ya. Misalnya walaupun sudah menikah secara siri, sudah sah secara agama udah sudah sah, ke KUA tetap melalui pencatatan dan nikah lagi. Iya. Sama ribet kedua kalinya. Jadi mendingan ya udah langsung resmi aja ke KUA. Siap ya? Terjebak ya rupanya. Oke, jadi gini Ustadz. Kita minta saran pesan lah sedikit ya, ataupun nasihat mungkin untuk calon pengantin yang dalam kasus tadi ya, misalnya nggak cukup umur dan termasuk untuk para kodi yang termasuk kodi liar itu tadi. Kalau saya sih sebenarnya simpel aja ya. Artinya bahwa kita ini kan hidup ini kan semua punya aturan. Semua kehidupan ini dari nol sampai ya mungkin ke angka yang paling besar itu kan punya aturan. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita ikuti aturan, ya tentunya kita berada di jalur aman. Kan itu. Nah, justru kemudian ketika kita mencoba melangkahi ya, tidak berada di jalur tidak ingin mengikuti aturan, kita mencoba melangkahi, artinya bahwa kita ini memaksakan kita diri ini untuk menghadapi namanya berbagai macam problematika di kehidupan sosial. Kan itu. Simpel aja sebenarnya nasihat saya. Kalau misalkan ingin mulus kan itu, ingin lurus, ikuti aja aturan. Gitu. Kalau ingin ribet kan itu udah lawan arus. Gitu aja sih. Simpel aja kan? Simpel. Nah, iya. Baik, gitu ya pesannya. Jadi kalau misalnya mau kehidupannya lebih menantang, lebih tertantang, coba aja lawan arus gitu Ustadz ya. Oke, terima kasih banyak nih Ustadz sharing singkatnya untuk hari ini. Mungkin bisa kita buat episode selanjutnya ya tentang pernikahan. Ada penyuluh agamanya di sini soalnya. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz sudah berhadir di podcast Habasuluh. Terima kasih juga untuk penonton Habasuluh. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Langsung saja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.